aku Maha dan selamat datang di channel aku. Pernah nggak sih kamu ngerasa bahwasanya kamu tuh jadi magnet toksik? Karena kamu ketemu sama orang yang karakteristiknya sama, walaupun udah ganti temen, ganti lingkungan, ganti pacar, tapi tetap aja dipertemukan sama orang-orang yang pemikirannya dan cara penyelesaian masalahnya itu sama. Hari ini aku mau ngebahas dan nge-breakdown kenapa sih kita bisa ketemu sama orang-orang dengan karakteristik dan cara penyelesaian yang sama dengan orang-orang yang sebelumnya bisa bikin kita burn out. Check this out. Aku pribadi tuh sering banget ketemu sama orang-orang maupun lingkungan yang punya pola pikir dan cara penyelesaian masalah yang sama. Kebanyakan dari mereka yang aku tahu adalah ketika ada masalah, mereka selalu goes on dan ya udahlah ya, dengan minta maaf aku pasti bisa selesai kok masalahnya. Ya udahlah ya, dengan membiarkan masalah ini dan juga kelihatan profesional di hal lain, pasti aku bisa dimaafkan dan diampuni. Sedangkan aku sendiri adalah tipe-tipe perfeksionis, apa-apa tuh harus benar, apa-apa harus rapi. Di sisi lain, aku tipe yang apa-apa tuh kalau misalkan bisa dikerjakan dengan cepat, ya aku lakukan dengan cepat, dengan satu waktu yang sama, tanpa harus menunda-nunda. Tapi masalah terbesar yang selama ini aku hadapi adalah aku sering ketemu sama orang-orang yang nggak punya sense of urgency, yang selalu lari dari masalah, yang selalu nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan selalu merasa dia itu sok-sokan superior, sedangkan mereka itu nggak punya kedalaman dan juga profesionalisme yang baik gitu. Di satu sisi, aku itu tahu kalau mereka salah, tapi di sisi lain, aku selalu merasa benar. Karena aku bisa mengerjakan semuanya sendirian, aku bisa handle semuanya sendirian, aku cakap, aku kompeten. Tapi ternyata hal-hal yang bikin aku ngerasa semuanya benar di diri aku sendiri, itu juga salah. Aku nganggap semua itu salah karena aku tuh selalu ngerasa familiar, dan aku juga ngerasa semua itu tuh terbiasa di diri aku sendiri. Aku terbiasa diperlakukan seperti itu, aku terbiasa ketemu sama orang-orang yang seperti itu, aku terbiasa ngeset batasan yang terlalu luas, yang bikin mereka semua tuh semena-mena sama aku, yang bikin mereka semua tuh seenaknya sama aku. Dan juga secara gak sadar, aku tuh ngerasa bahwasanya aku tuh pantas diperlakukan seperti ini. Nah, maka dari itu, yang bisa aku lakukan sekarang adalah aku menyadari bahwasanya familiarity ini, yang biasanya aku tahu bahwasanya aku sering ketemu sama orang-orang maupun lingkungan yang nggak punya sense of urgency, yang selalu nyepelein masalah, yang suka lari dari masalah, yang suka ngentengin orang lain. Aku selalu terbiasa dan selalu ngerasa familiar akan hal itu. Maka dari itu, aku selalu didatangkan dan dipertemukan sama lingkungan-lingkungan yang sama. Karena aku ngerasa familiar dan aku nggak perlu adaptasi ulang di hal-hal yang sebenarnya sudah aku alami dan lalui selama ini. Nah, maka dari itu, solusi terbaik buat aku saat ini adalah dengan cara aku membiasakan diri untuk tidak terikat lagi sama orang-orang yang punya karakteristik yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan juga aku membiasakan diri atau beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan orang-orang yang lebih menghargai. Karena aku juga bercermin sama diriku sendiri. Aku melihat diriku sendiri kompeten, aku melihat diriku sendiri itu baik, aku melihat diriku sendiri itu pantas untuk diperlakukan sopan dan diberi respect yang tinggi gitu. Karena aku memberikan orang lain respect yang tinggi, aku mengusahakan yang terbaik untuk orang lain, mana mungkin orang lain bisa seenaknya sama aku. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu pemberian batasan. Batasan antara diri kita sendiri dengan orang lain. Gimana caranya kita memberi batasan? Yang pertama, seperti yang aku bilang tadi, adalah memahami bahwasanya kita itu sudah familiar sama lingkungan-lingkungan toksik. Maka dari itu, kita beradaptasi dan membiasakan diri bertemu dengan orang-orang yang setara energinya dengan kita. Setelah kita terbiasa melihat diri kita sendiri yang pantas untuk dihargai, pantas untuk dihormati, pantas untuk diberikan yang terbaik juga, kita harus tahu gimana caranya ngeset batasan yang bagus. Ngeset batasan yang baik itu nggak cuma dari penampilan aja, nggak cuma dari cara kita nunjukin ke mereka semua bahwasanya kita itu baik, kita itu elegan, kita itu berkelas, kita itu mahal. Nggak semuanya kayak gitu, nggak semua orang tuh bisa tahu, nggak semua orang bisa memahami value, dan nggak semua orang bisa memahami gimana caranya untuk menghargai orang lain. Maka dari itu, berikan batasan yang tegas tanpa berbicara. Tunjukkan semuanya dengan tindakan, karena hanya dengan tindakan semua orang bisa memahami bahwasanya kita tersinggung, kita nggak suka, kita benci, kita marah. Gak usah terlalu ditunjukkan bahwasanya kita marah, gak usah terlalu ditunjukkan kita tuh punya hal-hal yang bikin kita tuh marah, dendam, dan lain sebagainya. Tunjukkan itu semua bukan dengan kalimat ataupun kata-kata, tapi dengan tindakan. Tindakan yang paling benar menurut aku adalah dengan membatasi diri dengan orang-orang yang bikin kita tuh ngerasa hal ini tuh sepele buat mereka, tapi besar buat kita. Gak ada orang yang salah dengan sensitivitas masing-masing. Semua orang diberikan sesuai dengan kadar
kadar dan porsi masing-masing juga. Jadi gak ada yang salah, gak ada yang baperan, gak ada yang pantas untuk dibully, gak ada yang pantas untuk ditindas. Karena mereka semua punya frekuensinya masing-masing. Ketika kita nggak dihargai, itu artinya segampang kita nggak sefrekuensi aja. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah tinggal menjauh, meninggalkan lingkungan itu, meninggalkan orang-orang yang nggak bisa menghargai kita, sedangkan kita berusaha banget untuk menghargai mereka. Atau kalau kita nggak bisa meninggalkan mereka, ya yang pasti kita selalu diinjak-injak dan disepelekan sama mereka. Nah, untuk poin yang ketiga, itu adalah ngerasa pantas. Perasaan pantas itu tuh nggak tumbuh instan. Aku hari ini ngerasa pantas, terus udah selamanya bisa ngerasa pantas. Perasaan pantas, batasan, dan adaptasi itu semua tuh tumbuh karena kita latih. Dan latihan itu nggak cuma bisa kita terapkan sehari 2 hari aja. Kita harus bisa menerapkan itu semua dengan hati yang lapang, dengan kesiapan yang matang, dengan ekspektasi yang minim. Karena ketika kita fokus dengan ekspektasi dan masa depan, yang ada kita nggak akan pernah bisa mencapai tujuan kita. Yang ada kita hidup dalam fantasi. Maka dari itu, ketika kita udah bisa setting batasan, ketika kita udah bisa memahami bahwasannya adaptasi itu penting, kita harus bisa merasa pantas. Entah dalam arti positif maupun negatif, itu semua tergantung dengan pola pikir kita masing-masing. Ketika kita ngerasa kita pantas untuk diberi respect segini-gini aja, ya ternyata walaupun kita bisa memberi respect orang tinggi, ternyata orang lain itu menganggap kita people pleaser. Dan juga ketika kita ngerasa pantas untuk diberikan hal-hal yang besar, kita ngerasa pantas dikasih princess treatment, kita ngerasa pantas untuk dibiayai, kita ngerasa pantas untuk diberikan effort yang tinggi, otomatis orang lain itu secara nggak sadar pasti akan ngelakuin hal itu ketika kita udah terbiasa dan gak melatih diri kita sendiri lagi. Tapi, ujian terbesarnya adalah ketika kita baru memulai untuk setting batasan, ketika kita baru memulai untuk beradaptasi, ketika kita baru memulai untuk menumbuhkan rasa pantas dalam diri kita sendiri, semuanya itu pasti ada ujiannya. Pasti ujiannya tuh ada rasa rindu bahwasanya tuh kita bisa punya temen banyak, kita kangen hangout sama teman-teman, kita kangen hidup kita rame. Tapi di sisi lain, yang paling kita nggak sadari waktu kita kangen dan hampir-hampir pengen kembali di zona lama ini, kita tuh sering banget lupa sama apa yang mereka lakukan ke kita. Dan itu adalah tantangan terbesar dari orang-orang yang berusaha untuk menemukan dirinya sendiri. Poin-poin yang bisa aku ambil dari ketiga hal tersebut adalah ketika kita sudah mulai menyadari familiarity dari lingkungan toksik dan mulai beranjak untuk beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih baik, kita harus mempunyai kesadaran dulu. Ketika kita nggak sadar, kita akan terus looping, kita akan terus terjebak dalam lingkaran toksik ini. Dan yang kedua, ketika kita udah bisa mulai masang batasan yang sehat, yang baik, yang bisa menghargai diri kita sendiri, kita harus bisa belajar bilang tidak. Apa kita belajar bilang tidak? Karena ketika kita selalu berusaha mengiyakan dan kita selalu available untuk orang lain, yang ada orang lain malah menindas kita, yang ada orang lain malah nyepelein kita. Karena kadar respect orang lain itu tergantung dari cara kita memperlakukan orang lain juga. Ketika kita memperlakukan orang lain terlalu besar, mereka terlalu mengecilkan kita. Ketika kita memperlakukan orang lain terlalu kecil, mereka membesar-besarkan masalah yang ada di antara kita dan mereka. Tapi ketika kita memberikan kadar respect dan usaha kita kepada orang lain pas-pasan aja, sesuai dengan frekuensi di antara kita pasti akan mendapatkan respect yang seimbang. Nah, yang ketiga, ketika kita udah mulai bisa belajar untuk ngerasa pantas, kita harus bisa lebih investasi ke diri sendiri. Ini yang lebih penting ketika kita bisa ngerasa pantas. Pantas sama dengan fokus. Ketika kita ngerasa pantas untuk diperlakukan lebih tinggi value-nya daripada sebelumnya, ya berarti fokus kita lebih ke diri kita sendiri. Tapi ketika kita pantas dan kita ngerasa pantas untuk diperlakukan semena-mena, berarti fokus kita masih ke orang lain. Itu semua adalah modal atau investasi dalam diri kita sendiri supaya kita bisa lebih mudah mendapatkan relasi yang baik, yang elegan, yang bernilai, yang berkelas.
Dan supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa bikin kita ngerasa kita dihargai di sana dan gak ditindas, gak diperlakukan semena-mena, kita pun juga bisa bertemu sama orang-orang yang frekuensinya tuh tinggi, entah setara sama kita atau lebih tinggi daripada kita. Sebenarnya 3 hal tersebut adalah hal dasar yang harus banget kita pelajari dan latih dari sejak dini. Tapi gak ada kata terlambat untuk memulai. Yang ada adalah penyesalan ketika kita sama sekali tidak memulai. Untuk saat ini, aku sedang ada di posisi ini, sedang berproses untuk bisa lebih menghargai diriku sendiri. Ketika kamu juga punya perasaan yang sama, ketika kamu juga sedang mengalami masalah yang sama, yuk kita sharing di kolom komentar supaya kita bisa lebih lega dan juga kita bisa bertukar pikiran dengan lebih luas. Jangan lupa subscribe kalau kamu pengen menemukan dirimu sendiri bareng aku di sini.